masing-masing. Ya, Anda tinggal di Jambi, kan juga ada Hong Shui-nya toh? Ya. Misalnya bentuknya harus itu dari batu bata merah misalnya atau macam apa. Itu sebetulnya hanya tata letak menurut arsitektur kuno. Kalau Hong Shui ya Tiongkok kuno. Jadi umat Buddha bisa menggunakan Hong Shui walaupun itu hanya tradisi, tetapi yang sesungguhnya yang sangat berpengaruh adalah kebajikan yang dimiliki. Orang yang punya kebajikan maksimal, rumah Hong Shui jelek tetap sukses. Sebaliknya orang yang kebajikannya kurang banyak, Hong Shui rumah bagus, tetap dia tidak bisa memanfaatkan. Begitu Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan atas pertanyaan dan jawaban ini. Panitia, Sandi kita putus atau lanjut terus? Lanjut dulu ya. Oke, sebentar yang di sini dulu tadi ya. Iya, maaf yang di sini dulu. Oh, Bapak ini, Bapak sini dulu, sorry Pak. Iya, Bapak ini dulu. Silakan Pak, namanya Pak. Namo Buddhaya Bante. Oh, Buddhaya. Nama saya Tomisen dari Palembang. Mungkin hari ini satu karma baik yang berbuah untuk saya. Karena tanpa direncana, tanpa undangan, saya bisa hadir di sini, Bante. Saya kebetulan lewat di sini. Saya kebetulan lewat di sini. Saya pikir ada acara gereja tadi. Saya tanya acara apa? Ada Bante Panya, dia bilang. Wah, saya harus datang ini dari sini. Oke, dalam kesempatan ini, Bante, pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh umat Buddha Palembang kembali mengundang Bante untuk ke Palembang. Mohon waktu yang tepat disediakan untuk kami. Yang kedua, saya juga mau bertanya, di dalam menjalankan ucapan, perbuatan, dan tindakan yang baik, kita selalu menghadapi kendala-kendala, baik itu dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Mohon petunjuk ataupun trik-trik yang baik sehingga kami bisa menghadapi semua kendala-kendala internal maupun eksternal tersebut dalam melaksanakan ucapan, perbuatan, pikiran yang baik itu secara terus-menerus. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saya mengucapkan selamat datang dari Palembang. Seingat saya pernah ya ke Palembang, kapan itu? Pernah loh ketemu dengan Anda juga ya. Yang kita jalan-jalan di jembatan Ampera malam-malam itu. Ya, mungkin karena karma baik saya belum cukup. Jadi saya belum bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, yaitu di Palembang. Saya baru bisa sampai di Jambi. Ya mudah-mudahan saya terus akan berbuat kebajikan terus dengan badan, ucapan, dan pikiran sehingga sampai suatu ketika saya bisa berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai, yaitu di Palembang. Ya, jadi harap maklum, karma baik saya masih kurang. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Apa itu? Apa tadi? Hah? Loh, Anda malah nggak dengar, tugas Anda nyatet. Tugas Anda nyatet. Wah, saya ingat jembatan Ampera yang di seberang sana, jadi bingung dah. Apa tadi ya? Kata kuncinya? Dalam menjalankan Oh ya, sudah, ya. Berbuat baik. Oke, cukup. Itu kata kuncinya sudah masuk saya. Jadi bagaimana sekarang kalau kita mengatasi kesulitan, hambatan dari luar ataupun dari dalam? Kan kita kepingin nih berbuat baik dengan badan kita, dengan ucapan kita, dengan pikiran kita. Tapi ada kesulitan. Kadang-kadang saya terpaksa nih harus bohong. Kadang-kadang saya, waduh, bagaimana ini? Tidak bisa saya melakukan kebajikan secara maksimal. Saudara-saudara, tidak masalah.
Itulah yang disebut kesuksesan. Berani bangkit ketika mengalami kesulitan. Ada satu contoh, umat kita yang di daerah pantai utara itu kebanyakan ada yang menjadi nelayan. Anda tentu tahu menjadi nelayan itu membunuh ikan untuk kehidupannya. Nah, kemudian dia lalu bertanya, saya bagaimana ya? Sebagai nelayan apa boleh saya jadi umat Buddha? Boleh saja. Loh, tapi kan saya mau berbuat baik, mengurangi pembunuhan, ada dorong, ada pencegahan secara sendiri, yaitu saya mau menghidupi keluarga nggak bisa. Kemudian saya juga tinggal di lingkungan nelayan, saya tidak mungkin tidak jadi nelayan. Nah akhirnya apa? Yes, kalau mau jadi nelayan silahkan. Tetapi kan Pancasila itu kan ada 5 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kalau sekarang Anda sudah melakukan tindakan pembunuhan, yaitu menjadi nelayan, maka yang 4 ini jaga baik-baik. Jadi jangan, sudahlah aku sudah membunuh, sekalian aja mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan, biar lengkap aja sekalian. Lah ini yang salah. 1 sudah dilakukan, 4 dijaga. Karena perbuatan baik itu banyak channel. Jangan terus, waduh aku membunuh, terpaksa harus melakukan. Aku bohong juga terpaksa harus melakukan. Perzinahan aku terpaksa juga. Ini kan kacau. Kalau sudah begitu, itu kita berarti tidak ada kemauan untuk berbuat baik. Nah jadi kalau memang sudah satu hal kita terhambat untuk berbuat baik, cari channel untuk berbuat baik yang lain. Ini yang disebut kesuksesan. Berani bangkit dikala gagal. Jadi gagal berbuat baik, coba lagi. Gagal lagi berbuat baik, coba lagi. Nah kasus yang nelayan tadi, kalau dia sudah terus berbuat baik dengan tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, walaupun dia masih membunuh, kemudian bahkan dia kadang-kadang di dalam masa-masa tertentu dia sering melepas makhluk, atau istilahnya function itu yang paling umum ya, jadi melepas makhluk ke habitatnya dan lain sebagainya. Mungkin nanti si nelayan ini punya anak yang bisa sekolah di kota besar. Kemudian sekolah di kota besar, dia kerja di kota besar itu. Sudah tidak jadi nelayan lagi. Kemudian dia bisa nyicil rumah, dan orang tuanya yang nelayan bisa diajak tinggal di rumah tersebut. Nah kalau sudah demikian, kebajikan yang dia lakukan sebagai nelayan tadi, yang tetap melakukan usaha untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, dan berbagai kebajikan yang lain, mengkondisikan dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, yaitu yang bahagia tadi. Dia keluar dari lingkungannya sebagai nelayan, dia tinggal di tempat anaknya, dan dia bisa pensiun di situ, dia bisa merawat cucunya, dia bisa sering melepas makhluk dan sebagainya, sehingga terjadi perubahan di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara, memang berbuat baik itu sering ada hambatan. Tetapi jangan putus asa untuk berbuat baik. Cari kesempatan. Yang ini nggak bisa, yang itu. Dalam bahasa peribahasa orang-orang dulu mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau tidak ada jalan, apa yang dilakukan? Buat jalan. Jadi kalau kita ada kemauan, cari jalan. Tapi kalau tidak ada jalan, buat jalan. Kalau dalam bahasa Jawa sangat mudah sekali, itu biasa saya tempelkan di meja kerja saya, rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Jadi bahasanya adalah kalau kita masuk hutan, yang akar-akar yang menurun itu babat. Malang-malang yang berada melintang, putusi semua. Jadi kalau tidak ada jalan, buat jalan. Kenapa? Karena ini berusaha. Tapi kalau kita nggak ada jalan nih, ya tunggulah. Biar orang lain yang buat jalan, tinggalan. Buat. Nah karena itu, kalau kita merasa kok kesulitan ya, saya mau berbuat baik, buat jalan, cari kesempatan sebanyak-banyaknya. Salah satunya seperti Anda tadi toh,
Anda sebetulnya kan hanya liwat di sini, kemudian lihat rame-rame, apa ini? Wah, kemudian masuk. Ini kenapa? Karena Anda mau membuat jalan, sehingga Anda bisa mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Ya, karena itu saudara-saudara, jangan takut menghadapi kesulitan untuk berbuat baik, karena kita harus berpikir untuk membuat jalan supaya selalu tersedia kesempatan untuk berbuat baik dengan badan, ucapan, dan pikiran. Begitu. Ya. Ini ke pertanyaan tertulis dulu Bante, biar sedikit berubah sedikit pertanyaannya. Oh, mau tertulis? Ini sebenarnya sudah ada yang nunjuk lagi. Ya sebentar. Ini dulu Bante ya. Ini pertanyaannya, kebanyakan orang sukses itu pinter dalam hal berbicara. Apakah untuk mencapai kesuksesan itu harus pandai berbicara? Sebagai contoh, Hillary Clinton IQ-nya 140. Pinter ngomongnya. Sukses. Tapi Hitler 141. Dan Garry Kasparov, juara catur dari Rusia, 195. Yang notabene pendiam dan 190, dan Bobby Fischer 185. Ya, pendapat Bante mengenai ada relevansinya nggak orang pintar dengan kesuksesan, orang pintar berbicara dengan kesuksesan? Saya malah jadi pengen cerita ini. Ada seorang bapak ngobrol sama anaknya. Anaknya tanya, apakah seorang bapak itu selalu lebih pintar dari anak? Kira-kira gimana? Anda mengatakan tidak. Nanti kalau Anda baru marah sama anak, keluar loh ilmunya itu. Kamu dulu belum terlahir di alam manusia, aku ini loh sudah sekolah duluan. Berarti kan orang tua lebih pintar toh? Setuju? Setuju? Ah, ini kemudian ceritanya berlanjut. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, saya nggak lanjutin. Ah? Setuju. Wah, Anda sekarang bisa teriak nih, sudah bagus. Dari tadi kan diem gini. Ah, setuju ya? Jadi bapak ini mengatakan, orang tua lebih pintar daripada anak. Anaknya kemudian tanya lagi. Kalau gitu Pak, siapa yang menemukan listrik Pak? Edison. Loh, kok bukan bapaknya? Katanya bapaknya yang pinter. Lah kok yang menemukan listrik kok Edison? Kesuksesan itu tidak harus dengan kepinteran. Tidak terlalu banyak hubungannya. Apalagi kesuksesan dalam arti yang tadi saya sampaikan, keberanian bangkit ketika mengalami kegagalan. Itu anak kecil saja bisa. Anak kecil belum bisa ngomong aja sudah bisa sukses. Kalau Anda selalu menghubungkan kesuksesan itu dengan orang pinter ngomong apalagi, berarti orang bisu tidak bisa sukses. Padahal banyak juga orang gagu yang bisa sukses. Kemudian kalau Anda lihat Hi Ahli, pernah dengar nama Hi Ahli? Orang Korea yang jarinya cuma 2, kiri 2, kanan 2, tapi dia bisa main piano dengan luar biasa. Ngomongnya sulit loh. Tangannya juga tidak lengkap. Tinggi badannya juga tidak terlalu tepat, sehingga pianonya harus diganjel. Tetapi dia sukses. Keberanian bangkit dikala mengalami kegagalan. Karena itu kesuksesan tidak ada hubungannya dengan pinter ngomong, pinter nipu, apalagi tinggi badan, ras, misalnya sukses itu harus warna kulit tertentu. Kesuksesan itu adalah milik orang yang